ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ini ada pertanyaan mirip dengan sebelumnya. Belakangan ini ada beberapa ikhwan yang melarang memperingatkan agar tidak menghadiri majelis beberapa dai yang manhajnya bermasalah dan sudah ditahdir oleh para masyayikh, para ulama kibar. Disebutkan sebagian nama ulama. Ya. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Hani. Mohon dijelaskan manhaj yang lurus dan yang bermasalah itu seperti apa kriterianya. Ini pertama agak spesifik ya pertanyaannya. Ya, dan saya sudah jawab sebelumnya. Ya, kemudian di sini dari penyebutan masyayikh dan ulama kibar, ini banyak yang keliru. Ya, seperti menyebut Syekh Hani ini Hani Borek pemberontak. Kalau disebut sebagai masyayikh, apa ceritanya? Dia pemberontak di Yaman sana. Ya. Ini diantara penyusup yang masuk di tengah orang-orang yang berdakwah. Ya, kadang dia dekat ke sebagian ulama untuk mendapatkan maksudnya saja. Aslinya muncul belakangan, kelihatan asli. Dan ada orang-orang yang seperti ini modelnya. Ada orang-orang yang seperti ini modelnya, ini berbahaya. Nah, kemudian terkait dengan siapa yang dijelaskan manhajnya bermasalah, diterangkan dengan dalilnya. Terangkan dalilnya, kesalahannya di mana? Ya. Jadi kalau dia bertanya kepada seorang alim tentang si fulan, ya, pertanyaannya itu apa? Nas pertanyaannya itu apa? Terus nas jawaban syekhnya itu apa? Nah, itu baru mendapatkan manfaat. Adapun kalau cuma memberikan laporan-laporan dusta, ya, sebagaimana yang terjadi mungkin pada orang yang dimaksud dalam pertanyaan ini, itu sudah ada tulisan saya tulis tentang hal tersebut dalam dua bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab supaya orang Arab bisa baca dari semua tingkatan, dari masyayikh maupun yang lainnya. Dan sampai sekarang nggak bisa menjawab secara ilmiah. Orang-orang kalau diajak bicara ilmiah nggak bisa berbicara ilmiah. Maka hal yang seperti ini nggak usah dipeduli. Iya. Kalau ada hal yang bagus disertai dengan dalil, nah itu bagus, seorang terima hal yang disertai dengan dalil, apalagi datang dari para ulama. Iya. Kemudian istilah ulama kibar itu istilah kalau di Saudi Arabia itu arahannya kepada kibar ulama yang memang merupakan ulama yang resmi ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, yang diketuai oleh Mufti Saudi Arabia, guru kami Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Al-Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Syekh. Dan juga di dalamnya ada beberapa dari anggota yang dikenal di alam Islami seperti guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, guru kami Syekh Shalih Al-Luhaidan, dan selainnya dari para ulama kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Nah, baik. Jadi ulama itu semuanya dihormati. Semuanya dihormati. Kalau datang sesuatu berupa perkara, ahli sunnah itu terdidik mereka ketika mengkritik dengan keadilan. Mengkritik dengan keadilan. Mereka membawakan fakta yang benar ada, bukan hal yang dusta. Bukan hal yang dusta. Tapi yang menjadi masalah kalau seorang itu merasa dirinya belajar, tapi menyampaikan fakta-fakta yang dusta. Nah, ini yang repot ya. Dan seperti itu seorang penuntut ilmu. Dan orang-orang yang seperti ini, para pendusta, tidak diambil ilmu darinya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam buku-buku seputar etika as-salaf dalam mengambil ilmu.